Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Bapak Ibu peserta IHT di 2021 ini. Kali ini sehat kan Bapak Ibu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana literasi digital. Sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan nanti, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Dimulai. Dari laptop saja, Bu. Kalau bisa dari laptop saja, yang di handphone dimatikan, Bu. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, saya akan mengadakan satu buah ice breaking yang mungkin bisa nanti Bapak Ibu kita mainkan. Saya akan mengasih sebuah clue. Silakan, Bu. Sebutkan kata yang sebanyak-banyaknya nanti dan kata yang saya akan berikan. Contoh seperti ini. Ini kata, 4 kata yang Bapak Ibu bisa sebutkan sebanyak-banyaknya. Diawali dengan huruf R dan di akhir huruf kedua ada huruf B. Ini kan nanti Ibu rekod, Ibu membuat presentasikan ini, kami lah apa? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sulit tidak kan? Tidak, coba ya, kita coba. Pak Saudin. Oke, siap, Pak. Pak Saudin dulu. Silakan, Bu. Ya. Nanti kita kirim ke data yang dikirim ini nanti R, B. Silakan isi yang kosong, Pak. Isi yang kosong. Sebanyak-banyaknya mungkin kata yang Bapak tahu. Yunis nanti buat ya, Bu. Rabu. Iya, kemana yang lainnya? Ya, Rabu, benar. Pak Imam, Ya, Pak Imam. Ibu, saya. Bu Linda. Iya. Riba. Oke, Bu Linda, benar. Iya. Pak Imam. Riba. Sampai siapa? Ribu. Oke, ribu. Baik, Bapak Ibu. Kita ada kelas ice breaking. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Yaitu, saya akan share screen ke Bapak Ibu ya. Ini ke Bapak Ibu mengenai materi tadi. Jadi satu ruangan di lab. Jadi kawan juga presentasi. Iya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu literasi digital? Jadi Bapak Ibu ada yang bisa mengerti tentang literasi digital? Bisa. Nah, dari Bu Linda. Iya. Menurut Ibu Linda, apa itu literasi Gini digital? aja, Bu, kita bagi waktu. Iya. Bagus sekali, Pak. Benar ya. Membaca melalui Tapi yang paling benar adalah melalui apa ini namanya? Melalui Nah, kami diundang. Jadi kita buka Literasi digital. melalui platform. Platform. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Oke. Pak Imam. Literasi digital itu ialah memanfaatkan perkembangan teknologi IT ke dalam dunia pendidikan. Sebelah kanan tengah, kalau nggak salah. Baik Pak Imam. Sebelah kanan. Pak Saudin? Iya. Enggak, Bu. Ibu. Oke lah, Bapak Ibu sekalian Pas. yang Pas. Meeting juga. Ya. Baiklah Bapak Ibu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita hanya belajar sini dan saya akan luruskan. Literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan atau mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi nanti di sini inilah yang terbagus slide yang saya akan tampilkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah muncul slide yang saya tampilkan? Iya, terima saja. Kita suruh masing-masing. Nah, kita akan pelajari yang pertama adalah tujuan pelatihan. Intinya Bapak Ibu dapat memahami literasi digital, kemudian Bapak Ibu dapat
menggunakan platform digital. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Kan Bapak tutup Ibu. dulu mulut kawanmu itu. Sebelumnya saya ingin bertanya. Kali kamu ini. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Aplikasi apa, aplikasi digital apa atau TIK apa yang sejauh ini yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengajar? Google Classroom. Oke, Google Classroom. Ini, Banyak lagi, itulah apa gunanya, lagi? Bu. Kita disuruh berkelompok. Iya. Grup WA. Siapa yang berikutnya, Ibu Bu? di sini Silakan. membuat link ini, Ibu juga sebagai mentornya di situ. Kamilah yang Ibu ajarkan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu Ibu, ajarkan itu kami yang kami. di sini ada namanya Itulah literasi mengajarkan digital orang dewasa. yang menggunakan platform digital. Jadi rekaman Ibu nanti. Jadi ini, nah inilah pengertian literasi digital. Literasi digital adalah merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan komunikasi TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi. Iya, pengertian. Nah, inilah Ibu buka link. Pengertian sendiri. ini adalah kita Kami mampu, membuat Bapak Ibu juga mampu menggunakan teknologi informasi. Karena kan di era 4.0 teknologi yang canggih ini Bapak Ibu semakin berkembang. Yang namanya teknologi Nyonteknya, Bu. untuk mengkomunikasikan Nah, konten. ibaratnya kita nggak- Jadi konten ini Boleh, berupa Saya video punya sendiri nggak apa-apa. maupun Google Classroom, PowerPoint yang Bapak Ibu buat, Nah, Bu, yuk. kemudian Bu, kita Bapak punya informasikan ada bahan apanya? di jejaring media sosial, di Google Classroom, di Zoom maupun di aplikasi lainnya yang bisa Oh, kita berarti Ibu Novita pergunakan. sama Bu Luciana sama, Mas. Kemudian ada di sini kita masuk ke manfaat penggunaan literasi digital. Iya. Yang pertama, memudahkan mencari informasi terkini secara cepat. Iya. Jadi Bapak Ibu Oke, bisa kalau mencari gini, Bu. informasi Ya. Oke, melalui saya coba bantu ya, Bu, ya. Google dengan cepat. Nggak perlu lagi Bapak beli koran atau media-media cetak lainnya. Kita buka Google aja Bapak Ibu, Ini, udah bisa kita lihat iya. bagaimana informasi Bisa gini, yang kita Bu, dapatkan. kita- Kemudian memperluas Luciana jaringan itu untuk- melalui media sosial, kita dapat memulai teman baru dari berbagai wilayah. Contoh orang Bapak Ibu nih kan berbagai daerah kan bisa kita dipertemukan dalam Zoom ini. Jadi dari wilayah Sabang sampai Merauke kita bisa dipertemukan melalui jaringan Zoom ataupun yang terkirim dari daring yang lain. Kemudian mempermudah proses komunikasi dengan bantuan aplikasi ya seperti WhatsApp, Line, Facebook Messenger. Kita juga dapat membangun komunikasi dengan orang lain. Berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif memecahkan suatu masalah. Jadi inilah manfaat penggunaan literasi digital. Kita masuk ke contoh penerapan literasi digital. Yang pertama ada penyediaan kelas virtual seperti yang dilakukan selama pandemi. Contoh Google Classroom, Google Meet, dan Zoom Meeting lain-lain. Selama pandemi ini kita Bapak Ibu juga menggunakan ini kah? Google Classroom, Google Meet, dan Zoom Meeting? Pasti menggunakan ini kan Bapak Ibu? Ini yang kita gunakan untuk melakukan tatap muka, cuman melalui daring karena kan saat ini pandemi. Seperti kita lakukan inilah Bapak Ibu. Kemudian ada pengarsipan digital yang lebih menghemat, contoh penyimpanan Google Drive, YouTube, dan lain-lain. Jadi kita bisa menghemat tempat, bisa menyimpan di dalam ruang yang lebih besar, yaitu di Google Drive. Kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Jadi media sosial juga dapat kita manfaatkan untuk dunia usaha. Contoh dunia usaha banyak ya Bapak Ibu, yang lainnya tidak boleh. Kemudian kita akan masuk ke pengenalan platform digital untuk guru. Sejauh ini Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham bisa dipertanyakan? Udah saya siapkan linknya Bu, nanti jam 8 saya bagi linknya untuk Oke. link meeting saya.
Nah, gitu. Itu nanti Di saya- sini ada itu pengenalan saya platform tugas saya. digital Nanti untuk setelah guru. dengan Bu Novita, Kegiatan Bu ini Novita ditujukan Bu sebagai Novita dasar hasil atau tadi, pengenalan dini itu platform menggunakan teknologi sekolah itulah penggerak. sebagai yang tadi Jadi, itu. Sekolah penggerak ini Bapak Kemudian Ibu direkam, menggunakan kemudian, teknologi rekam di kita era zoom yang in berkembang tadi, selama ini kita zoom in sambil merekam ini, kita rekam gitu, Bu. sebagai penguatan keterampilan dasar menggunakan perangkat TIK. Nah, bagi Bapak Ibu, Itulah tagihannya. tolong Jadi diperhatikan setiap dalam orang perangkat TIK. nggak tinggi. Maka dari itu, berusahalah Bapak Ibu dalam menggunakan perangkat TIK yang lain-lain. Kita harus cari tahu bagaimana Saya dulu perkembangan dunia TIK yang baru. Apa itu platform? dikasih. Platform adalah arsitektur hardware atau fondasi standar bagaimana sebuah sistem di mana aplikasi program dapat berjalan atau bisa juga dikatakan platform. Adalah dasar dari teknologi di mana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat. Jadi platform adalah Bu sebuah fondasi sistem aplikasi program yang berjalan. Bisa juga dikatakan adalah teknologi yang lain atau proses-proses yang dibuat. Nah, inilah contoh cara mengakses platform digital untuk guru. Iya. Bapak Ibu tentunya sudah Iya, ini kita sudah dari membuka, meeting dulu. sudah Kemudian Bu Novita membuat mendownload link, kita ini kan, masuk ke Rumah meeting Belajar. Novita. di handphone atau Android masing-masing Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah mendownload aplikasi Rumah Belajar? Berarti tadi itu bahannya Bu Novita ya Bu ya? Kalau sudah, inilah dia. Bapak Ibu buka Android Bapak Ibu, kemudian silakan masuk ke Google Play Store, cari Rumah Belajar, install dan buka. Kita membuat streaking, beginilah. Coba Ibu buka. Dari pernyataan tadi yang saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang kurang jelas atau ingin tanyakan? Jadi Bapak Ibu, literasi digital ini sangat penting ya untuk menunjang bagaimana kita mengembangkan sekolah penggerak ini yang melandaskan profil Pancasila tadi ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu profil Pancasila masih nggak kelihatan Bu kamera. bagaimana? Bapak Ibu? Masih. Nah, Pak Saudin, apa itu? Bisa tolong sebutkan profil Pancasila? Yang Pancasila nggak semua ya Pak, yang tahu yang ingat aja. Iya Mandiri, Bu. Ya, mandiri, bergotong royong, kreatif. Iya, buka Lupa kamera. dua lagi Pak. Ya, dua lagi. Nggak respon. Bapak Ibu yang lain bisa membantu? Kritis, Ya. berpikir kritis. Baru kebinekaan global. Awalnya tadi kelompok Iya. saya deh Bu Irma. Saya kemarin sama Bu Gita, Bu. Ada satu lagi, Bu siapa? Terus beriman dan Berkebinekaan global. apa ya? Ya. Erlina ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ada 6 aspek yang harus disampaikan pada profil program Pancasila. Jadi semua ini berkaitan di Bapak Ibu dalam sekolah penggerak. Kita memberdayakan siswa kita. Jadi siswa kita nggak kita tuntut lagi untuk bisa melakukan semua hal yang dia suka dan tidak dia sukai. Jadi nanti kita akan menggunakan pelatihan ini atau modul-modul ajar nanti yang akan kita gunakan. Kita lah sebagai guru, sebagai untuk fasilitator untuk siswa kita atau peserta didik, sebagai penunjang dia untuk masa depannya. Jadi kita nih, jadi nanti Bapak Ibu sebagai fasilitator, pengarah bakat minat dan anak-anak Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti mereka sudah mempunyai karakteristik seperti contoh fase-fase. Ada berapa fase Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui? Di sini tampil Ibu semua nampil, saya juga nampil ke 5 peserta termasuk fase. Ada berapa fase? Ada fase A, di mana kelas 6 kalau salah. 6 fase A, Pak. B, C, D dan sampai E. Jadi nanti kita ada di fase D, di mana fase D itu yang kelas 7
siswa kelas 7, Bapak Ibu nanti di fase kelas D, fase kelas 7. Jadi semua itu nanti Bapak Ibu berkesinambungan. Nah, ini. Sebelum saya Kemudian ada namanya asesmen. Nah, di asesmen ini nanti Bapak Ibu juga bisa berkaitan dengan literasi digital yang Bapak Ibu nanti buat. Contoh seperti asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi Bapak Ibu buat dengan cara literasi digital, menggunakan platform guru, aplikasi yang lain, sehingga nilai yang Bapak Ibu buat itu nyata dan akuntabel. Iya, setelah Betul Bapak Ibu? Saya membuat ice breaking, penyegaran, pembukaan, kemudian saya langsung presentasi ini saya rekod. Itu hasil rekodnya nanti. Nanti kita di sini Bapak Ibu ada diskusi dan tanya jawab. Nah, itulah tagihan saya nanti di LMS, apanya video. Dan saya kirim juga itu nanti yang saya kirim ke ini, saya membuat channel YouTube, saya tampilkan di YouTube. Jadi nanti nilai yang Bapak Ibu saya buat semua nyata dan akuntabel, tidak bisa direkayasa ataupun jadi tagihan di LMS dia kirim. Saya ke AA itu Bagaimana menjadi Bapak Ibu? tagihan kita. Begitu. Dalam penyampaian saya ini, apakah cukup jelas ataukah ada yang ingin Nggak bisa, bertanya yang mengenai Ya cukup Pak, cukup. platform literasi digital? yang Ya cukup Pak. mempunyai peran penuh di situ hanya Bu. Bagaimana Pak Saudin? Suara saya Cukup, bisa cukup Pak. dimutekan sama Bu. Cukup ya? Video saya juga bisa di hentikan juga dengan Bu Usia. Saya juga bisa dikeluarkan sama Bu Usia gitu. Jadi dia punya hak penuh pengundang ini. Makanya saya ini nggak punya. Nah, ini Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu nanti sudah mendownload aplikasi Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Bapak Ibu. Untuk mencari di sini banyak Bapak Ibu, ada tes-tes soal ujian, ada membuat link materi, meeting, mengundang kami 10 mata pelajaran, sini ada nanti Bapak bisa pergunakan menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. mengawali dengan doa, membuat streaking, kemudian presentasi ini, presentasi misalnya nih Ibu punya ya presentasi ini, kemudian penutup, nah, itu kan terekod, tersimpan. Nah, kita membuat channel, kalau Ibu udah punya channel YouTube ya itu. Bagaimana Bapak Ibu dalam Ibu, literasi digital? share aja Ya, Pak, ini aja. setelah dia Cukup, saya rasa cukup Pak. linknya Ibu copy. Baiklah, kalau begitu Linknya yang- saya nih yang akan bertanya kepada Bapak Ibu. Gitu. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu sejauh ini dalam penggunaan literasi digital? Saya mulai bertanya dari Pak Saudin dulu. Iya, melalui Zoom itu. Ya, dalam pemahaman masalah literasi digital ini masih perlu belajar Pak. Masih perlu belajar. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa kita lebih mampu menggunakan perangkat TIK untuk literasi dalam belajar. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Saudin. Selanjutnya pada Bapak Ibu. Mungkin sekitar 15 menit lebih. Silakan. Ya, menurut saya memang Tidak boleh lebih dari 20 menit. literasi digital ini sangat bermanfaat bagi pengembangan untuk pengembangan dunia pendidikan, Pak. Karena bisa memudahkan tugas kita sebagai guru Jam 5 dan Bu, siswa ya. juga dapat lebih terbantu. Contohnya pada saat pandemi sekarang ini. Bu, Ya, nanti terima kita kasih, Pak. jam berapa bisa? Dengan suara Terima kasih Bapak Imam. Ibu Linda, bagaimana pemahaman Ibu sejauh ini? dengan suara aku. Iya, kita persiapan dulu Bu ya. Enggak dengar suara Ibu. Nah, sekalian Ibu Linda, aplikasi aktifkan dulu. link untuk mengundang kami gitu. Aktifkan dulu Bu mikrofon Ibu. Search aja di Google Bu. Oke, Pak. Iya. Terima kasih Pak Saya Iksan. punya kawan juga ya, Bu. Setelah saya Apa namanya? mengikuti presentasi Bapak ini, saya semakin mengerti tentang pentingnya literasi digital ini untuk pembelajaran kita. Udah lebih mantap dari apa yang saya Gini Bu, lakukan. Terima kasih Pak. Ya, bisa dengar Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa penjelasannya dari Ibu ini. Mungkin ya banyak juga yang
Jadi nggak ada Dibantu Belum dibereskannya. bisa dari sebagian Bapak Ibu untuk menjalankan aplikasi. Iya benar. Jadi Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mau lagi belajar sehingga aplikasi yang kita gunakan ini atau literasi ini bisa kita gunakan dengan baik. Jangan malu Bapak Ibu untuk terus belajar dengan dunia perkembangan teknologi ini. Selagi kita masih mau belajar, ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa kita teratasi. Oke Bapak Ibu, Jangan lupa Bu, ini. Halo, Kak. inilah presentasi Iya, yang saya sampaikan. Halo, Kak. Jika ada yang kurang ataupun Bu Novita yang lanjut salah, setelah Bu Dilihatkan Luciana ya. dari saya, semoga apa yang dapat saya sampaikan Oke. bisa menambah lagi wawasan Bapak Ibu, menambah ilmu Bapak Ibu dalam dunia teknologi dan informasi. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini. Ya. Sebelum kita mengakhiri presentasi ataupun pelajaran kita ini, ada baik kita berdoa. Berdoa. Kita mulai. Kemudian fasilitatornya Bu Luciana Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga harinya menyenangkan, sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bu Irma ya. Kita coba sambil